Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Cece Herdianti dan di minggu ini kita memasuki judul kelima, yaitu judul Uji Biokimia Metabolisme Bakteri. Di sini saya bersama Bang Diki Wirandi sebagai PJ akan menyampaikan sedikit materi mengenai judul ini. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa sih definisi dari metabolisme. Nah, jadi metabolisme ini merupakan keseluruhan proses yang terjadi dalam makhluk hidup. Merupakan reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam fungsi. Jalur metabolisme merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang berurutan yang menghasilkan produk tertentu. Metabolisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada anabolisme, merupakan reaksi pembentukan, yaitu proses pembentukan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Contohnya seperti pembentukan senyawa protein dari asam-asam amino. Kemudian yang kedua ada katabolisme, merupakan reaksi penguraian, yaitu proses penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Misalnya seperti pemecahan lemak menjadi asam lemak. Nah, dalam proses metabolisme, kita mengenal adanya enzim. Enzim itu merupakan biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi, tetapi tidak ikut dalam hasil reaksi. Enzim bekerja di dalam sel dan bekerja secara spesifik pada suatu reaksi searah maupun reaksi bolak-balik yang dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Kita ketahui bahwa enzim tersusun atas protein, sehingga bersifat termolabil. Nah, jika suhu terlalu tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi. Dan jika suhu terlalu rendah, maka enzim akan mengalami inaktifikasi atau non-aktif. Kemudian yang kedua, pH. Enzim bekerja atau aktif pada pH tertentu. Seperti contohnya enzim tialin yang bekerja efektif pada pH netral. Kemudian pepsin pada pH asam dan tripsin pada pH basah. Yang ketiga ada konsentrasi enzim. Keempat, konsentrasi substrat. Kelima, inhibitor. Nah, inhibitor ini ada yang kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang kompetitif merupakan inhibitor yang berikatan dengan sisi aktif enzim, sedangkan inhibitor yang non-kompetitif merupakan inhibitor yang berikatan dengan sisi allosterik. Kemudian ada koenzim yang merupakan senyawa organik dan kofaktor yang merupakan senyawa atau molekul anorganik yang diperlukan enzim untuk menjalankan fungsinya. Pada enzim, ada istilah yang disebut dengan holoenzim. Nah, holoenzim ini merupakan enzim aktif yang lengkap dengan semua komponennya. Holoenzim dibagi menjadi dua. Yang pertama, gugus prostetik. Gugus prostetik ini merupakan bagian enzim yang tidak mengandung protein. Gugus prostetik dibagi menjadi dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Kemudian yang kedua, apoenzim. Apoenzim merupakan bagian enzim yang hanya terdiri dari proteinnya saja. Berdasarkan tempat kerjanya, enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama, endoenzim. Endoenzim bekerja di dalam sel, dapat bersifat anabolik dan dapat bersifat katabolik. Contohnya seperti helikase, DNA polimerase, ligase, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada eksoenzim. Eksoenzim merupakan enzim yang dikeluarkan dari sel dan berdifusi ke media, bersifat hidrolitik, yaitu menguraikan molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga dapat masuk ke dalam sel dan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan sel. Kemudian ada kelas-kelas enzim. Yang pertama oksidoreduktase, kemudian transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan terakhir ligase. Ada beberapa cara atau uji yang dilakukan pada uji biokimia metabolisme bakteri. Dan uji-uji ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan karakterisasi bakteri. Yang pertama ada uji hidrolisapati. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri mampu menghasilkan enzim amilase atau tidak.
Dan media yang kita gunakan yaitu media stretch agar atau agar pati. Kemudian uji positifnya ditandai dengan adanya daerah atau zona bening di sekeliling koloni setelah ditetesi iodin. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri mampu menghidrolisa pati dengan enzim amilase menjadi monosakarida. 2. Uji hidrolisa gelatin. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri merupakan patogen pada manusia atau tidak. Nah, media yang kita gunakan yaitu media gelatin semisolid, dan uji positif ditandai dengan gelatin yang tetap cair seperti gambar yang telah ditampilkan. Nah, gelatin ini tetap cair setelah dimasukkan ke dalam pendingin. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri mampu menghidrolisa gelatin dengan enzim gelatinase. Yang ketiga, uji sitrat. Uji sitrat ini bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri dapat memanfaatkan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon atau tidak. Media yang kita gunakan yaitu media miring Simon sitrat agar atau SCA dengan komposisi Na-sitrat sebagai sumber karbon yang bersifat asam dan NH4 sebagai sumber nitrogen bersifat basa dan juga bromthymol blue sebagai indikator pH. Nah, uji positif ditandai dengan perubahan warna media dari hijau menjadi biru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bakteri menggunakan sitrat sebagai sumber karbon dan meninggalkan NH4 yang bersifat basa sehingga media dapat berubah menjadi warna biru seperti gambar yang telah ditampilkan. Yang keempat, uji hidrogen. Uji hidrogen ini bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri mampu memfermentasi 3 jenis gula. Media yang kita gunakan yaitu media miring triple sugar iron agar atau TSIA dengan komposisi 3 jenis gula yaitu gula glukosa, laktosa, dan sukrosa, FeSO4, sistein, dan phenol res sebagai indikator pH. Nah, uji positif ditandai dengan 3 tanda, yaitu yang pertama perubahan warna pada media, yang kedua adanya keretakan pada media, dan terdapat endapan hitam. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa pada media miring itu terdapat atau terbagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah miring atau daerah slant, dan daerah yang bawah yaitu disebut juga dengan bud. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa ada beberapa tanda yang dapat dilihat pada media pada uji hidrogen ini. Yang pertama, perubahan warna pada media. Jika selain kuning bud merah, maka dapat diketahui bahwa bakteri dapat memfermentasi glukosa. Kemudian jika selain merah dan bud merah, maka bakteri tidak dapat memfermentasi jenis gula apapun. Dan yang ketiga, jika selain kuning bud kuning, maka bakteri dapat memfermentasi 3 jenis gula. Yang kedua, adanya keretakan pada media. Keretakan pada media ini terjadi akibat adanya proses fermentasi yang menghasilkan CO2. Dan yang ketiga, terdapat endapan hitam seperti yang terdapat pada gambar yang telah ditampilkan. Yang kelima, ada uji motilitas. Nah, uji motilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri memiliki alat gerak atau tidak. Media yang digunakan yaitu sulfit enol motility atau SEM. Dan uji positifnya ditandai dengan adanya pergerakan bakteri yang seperti dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Yang terakhir yaitu uji katalase. Nah, uji katalase ini bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri mampu menghasilkan enzim katalase atau tidak. Nah, uji positifnya ditandai dengan adanya pembentukan gelembung udara di sekitar koloni yang telah ditetesi H2O2. Hal ini diakibatkan oleh mekanisme reaksi dari penguraian H2O2 oleh enzim katalase yang menghasilkan setengah O2 plus H2O. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.